Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang sendi ekstremitas bawah. Kelompok 6 beranggotakan Adelia Bunga Nurhaliza, Ajeng Pratia Mutiara Apna, Amareta Vika Putri, Ananda Zahra Salsabila, Elvira Evelyn, Ermalia Putri, Jasmine Putri Sugianto, Maharani Putri Prayogo, Nisrina Firnanda, Reina Putri Angelika, dan Tobias Ariel Junior. Berikut adalah pemaparan materi kami. Yang pertama adalah tulang ekstremitas bawah. Anatomi ekstremitas bawah terdiri dari tulang pelvis, femur, patella, tibia, fibula, tarsal, metatarsal, dan phalanx. Tulang ekstremitas bawah yang pertama adalah pelvis. Pelvis terdiri dari sepasang tulang panggul atau hip bone yang merupakan tulang pipih. Pelvis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah ilium, yang kedua pubis, dan yang ketiga ischium. Pertemuan antara pubis dari pinggul kiri dan pinggul kanan disebut dengan simfisis pubis. Cekungan di bagian pertemuan ilium, ischium, pubis disebut dengan acetabulum. Selanjutnya, tulang ekstremitas bawah pada bagian femur dan tibia. Bagian proksimal berartikulasi dengan pelvis. Terdapat proses trochanter mayor dan juga trochanter minor. Pada bagian distal berartikulasi dengan tibia. Di bagian distal anterior terdapat kondilus lateral dan juga kondilus medial untuk artikulasi dengan tibia. Dan di bagian distal posterior terdapat fossa intercondylar. Di bagian proksimal, tibia memiliki kondilus medial dan lateral di mana keduanya merupakan fasies untuk artikulasi dengan kondilus femur. Terdapat juga fasies untuk berartikulasi dengan kepala fibula di sisi lateral. Selanjutnya ada fibula dan tarsal. Fibula letaknya lebih lateral dibanding dengan tibia. Dibanding proksimal, fibula berartikulasi dengan tibia. Sedangkan di bagian distal, fibula membentuk malleolus lateral dan fasies untuk artikulasi dengan tulang-tulang tarsal. Tarsal merupakan wujud tulang yang membentuk artikulasi dengan fibula di proksimal dan metatarsal di distal. Terdapat 7 tulang tarsal, ada calcaneus, talus, cuboid, navicular, cuneiform 1, 2, dan 3. Selanjutnya, metatarsal dan phalanx. Metatarsal merupakan 5 tulang yang berartikulasi dengan tarsal di proksimal dan dengan tulang phalanx di distal. Khusus di tulang metatarsal 1 atau ibu jari, terdapat 2 tulang sesamoid. Phalanx merupakan tulang jari-jari kaki. Terdapat 2 tulang phalanx di ibu jari dan 3 phalanx di masing-masing jari sisanya. Karena tidak ada sendi plana di ibu jari kaki, menyebabkan jari tersebut tidak sefleksi ibu jari tangan. Berikutnya adalah hip joint. Di sini ada acetabulofemoral joint, di mana tipenya itu adalah ball and socket. Kenapa? Karena dia dibentuk oleh tulang femur dan juga coccyx. Tepatnya itu adalah di head of femur yang warna hijau di sebelah sini, yang bentuknya itu bulat seperti bola, makanya dia disebut dengan ball. Dan juga acetabulum yang berbentuk cekungan sebagai pertemuan dari ilium, ischium, dan pubis tadi, sehingga kedudukan atau posisinya mereka itu saling melengkapi dan cocok dan pas. Lalu berikutnya dia juga multiaksial, artinya dia dapat berotasi lebih dari satu aksis sehingga gerakannya menjadi lebih luas. Lalu berguna untuk stabilitas tubuh dan juga weight bearing. Weight bearing ini beban yang diberikan kepada kaki yang mengalami fraktur, jadi kakinya dapat performanya dapat kembali seperti normal. Boleh berikutnya? Selanjutnya itu ada ligamen. Di sini ada ligamen yang berperan penting, yaitu ligamen dari kepala femur yang berwarna hijau di sebelah kanan yang bentuknya seperti ini, karena dia menghubungkan fovea capitis femoris dengan acetabular fossa, transverse acetabular ligament, dan acetabular notch margins.
Berikutnya ini adalah ligamen-ligamen pendukung, seperti ada iliofemoral ligamen untuk bagian anterior dan posterior, ada pubofemoral ligamen untuk bagian inferior dan anterior, lalu berikutnya adalah ischiofemoral ligamen untuk bagian posterior. Selanjutnya ini adalah inervasi pada hip joint atau persyarafan. Di bagian anterior itu ada nervus femoralis, lalu di bagian inferior itu ada nervus obturator bagian anteriornya. Berikutnya, di bagian posterior superior itu ada superior gluteal nerve, lalu di bagian lateral itu ada cabang artikular dari nervus sciatic. Selanjutnya pada fleksi dan ekstensi kaki itu di fleksi otot penggerak utamanya adalah iliacus, psoas major, dan sartorius. Sedangkan untuk ekstensi itu ada gluteus maximus, semitendinosus, dan semimembranosus. Berikutnya itu ada biceps femoris. Jadi kalau misalkan fleksi dia mengarahkan, misalnya ini kedua kaki kita, fleksi itu dia mengarahkan kakinya ke depan, dan ekstensi gerakannya seperti ini. Boleh berikutnya? Untuk gerakan abduksi, otot penggerak utamanya adalah gluteus medius, gluteus minimus, dan tensor fascia latae. Gerakan adduksi, otot penggerak utamanya adalah adductor magnus, adductor longus, adductor brevis, pectineus, dan gracilis. Sirkumduksi adalah gabungan gerakan fleksi, ekstensi, abduksi, dan adduksi yang menciptakan gerakan melingkar. Rotasi internal, otot penggerak utamanya adalah tensor fascia latae, gluteus medius, dan gluteus minimus. Untuk rotasi eksternal, otot penggerak utamanya adalah piriformis, gemellus superior, obturator internus, obturator externus, dan quadratus femoris. Selain acetabulofemoral joint, terdapat pula articulatio sacroiliaca. Tipe sendinya adalah plain, geser synovial joint, terbentuk di antara ilium dan sakrum. Sendi sacroiliaca menghubungkan tulang-tulang panggul secara posterolateral, dan fungsi utama sendi sacroiliaca adalah untuk menahan berat skeleton aksial dan mentransfer berat tersebut kepada tulang-tulang panggul. Terdapat 3 jenis ligamen yang ada pada articulatio sacroiliaca. Yang pertama adalah ligamen anterior sacroiliaca. Nah, ligamen ini terdapat pada permukaan pelvik dari sendi sacroiliaca dan membentuk komponen antero-inferior dari kapsul sendi sacroiliaca. Yang kedua adalah ligamen posterior sacroiliaca. Ligamen posterior sacroiliaca terdiri atas 3 ligamen yang berbeda, yaitu ligamen interoseus sacroiliaca, ligamen short posterior sacroiliaca, dan ligamen long posterior sacroiliaca. Yang terakhir adalah ligamen aksesori. Ligamen aksesori terdiri atas 2 ligamen, yaitu ligamentum sacrotuberale dan ligamentum sacrospinale. Inervasi articulatio sacroiliaca. Sendi sacroiliaca menerima persarafan dari cabang saraf spinal S1, S2, rami anterior dan posterior, dan juga dari saraf gluteal superior. Selain itu, sendi sacroiliaca juga menerima kontribusi dari saraf obturator dan batang lumbosakral. Gerakan pada articulatio sacroiliaca. Pada sendi ini gerakannya terjadi sangat sedikit sehingga disebut juga dengan amfiotrosis. Keterbatasan gerakan ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu permukaan tulangnya yang berbenjol-benjol dan juga adanya ligamentum di sekitar articulatio sacroiliaca. Gerakan Selanjutnya di joint yang menghubungkan tulang yaitu femur, tibia, dan patella. Sendi lutut merupakan bentuk kompleks joint yang terdiri dari 2 persendi, yaitu tibiofemoral joint dan patellofemoral joint. Pertama, tibiofemoral joint, jenisnya synovial hinge joint,
Sendi tibiofemoral joint dibentuk oleh condylus medialis dan condylus lateralis. Terletak di antara femur distal dan proksimal tibia yang dilapisi lapisan tulang rawan yang relatif tebal. Kedua, patellofemoral joint gliding articulation antara patella dan lekukan trochlear femur. Patella adalah tulang sesamoid terbesar di tubuh. Patella terdiri dari inti trabekular yang ditutupi cangkang kortikal tibia. Selanjutnya yaitu ligamen. Yang pertama ada ligamentum cruciata. Terdapat di dalam celah sendi antara femur dan tibia. Ligamentum cruciata anterior dari anterior medial tibia ke permukaan medial dari condylus lateral femoris. Fungsinya untuk mencegah rotasi eksternal abnormal, menstabilkan lutut saat ekstensi, dan mencegah hyperekstensi. Lalu ada ligamentum cruciatum posterior dari belakang tibia dan terus ke arah depan, atas, dan dalam mencapai condylus medial femoris. Fungsinya untuk mencegah rotasi internal berlebihan dari tibia dan femur. Yang kedua ada ligamentum kolateral. Ligamentum kolateral merupakan jaringan fibrosis dari kapsul sendi lutut. Selanjutnya, ligamentum kolateral tibiale berjalan dari epicondylus medialis femoris menuju ke permukaan medial tibia. Yang ketiga ada jaringan ikat tambahan untuk memperkuat kapsul. Ada ligamentum patellae, retinacula patellae, ligamentum popliteum obliquum, dan ligamentum popliteum marquatum. Selanjutnya ada inervasi. Yang pertama, persyarafan pada sendi lutut melalui cabang-cabang dari nervus yang mensyarafi otot-otot sekitar sendi yang akan mengatur pergeseran pada sendi lutut. Yang kedua, syaraf yang mengelilingi sendi lutut adalah syaraf optileal di belakang lutut. Syaraf ini menjalar dari tungkai bawah dan kaki. Syaraf ini terpisah tepat di atas lutut membentuk syaraf tibial dan syaraf poroneal. Yang ketiga, syaraf tibia turun terus ke bagian posterior, sedangkan syaraf peroneal berjalan mengelilingi lutut dan turun ke kaki bagian anterior. Selanjutnya adalah gerakan. Yang pertama ada ekstensi, yaitu gliding motion tibia terhadap femur. Yang kedua ada fleksi, internal rotasi tibia terhadap femur. Fleksi sendi lutut dilakukan dari posisi full ekstensi, dimulai dengan internal rotasi tibia terhadap femur dengan kontraksi dari otot poplitea. Saat fleksi, ligamen cruciatum posterior tegang selama gerakan fleksi dimulai. Kemudian ikut aktif membantu terlaksananya gerakan fleksi. Ligamentum cruciatum anterior akan menegang saat ekstensi dan mengendur saat fleksi. Selanjutnya ada cedera atau kelainan. Yang pertama ada osteoartritis seni, yaitu penyakit ini merupakan penyakit yang paling umum pada sendi di mana tulang rawan mengalami kerusakan karena overuse seiring usia. Penderita ini seringkali mengalami rasa nyeri, bengkak, rasa hangat, dan kekakuan pada lutut. Yang kedua ada gangguan pada sendi, knock-knee atau kaki X. Faktor yang menjadi penyebab seseorang mengalami gangguan persendian ini adalah infeksi tulang, obesitas, kelainan genetik, dan radang sendi. Yang ketiga ada genuvarum atau kaki O. Penyakit ini terjadi akibat kedua tungkai melengkung ke arah luar dan membentuk huruf O. Biasanya terjadi pada bayi atau balita. Yang keempat ada runner's knee, yaitu gangguan ini biasanya semakin sakit saat selesai berlari. Dalam dunia kedokteran disebut sebagai patellofemoral pain syndrome. Biasanya menyerang atlet lari. Hal ini dapat terjadi akibat adanya gesekan secara berulang kali dan kartilago yang berlebihan. Gangguan pada sendi ini akan merasa sakit dan nyeri pada bagian tempurung. Yang terakhir ada iliotibial bend syndrome.
terjadi karena jaringan ikat menjadi sangat ketat dan menggosok tulang bagian paha. Gejala yang muncul adalah rasa panas antara lutut luar dan paha bawah. Lalu selanjutnya ada proximal tibiofibular joint, di mana tipenya itu adalah sendi sinovial tipe plan. Tulang penyusunnya itu adalah antara kepala fibula dan condylus lateral tibia. Ligamen penyusunnya itu adalah ligamen lateral kolateral di lutut dan ligamen posterior superior tibiofibular. Lalu ada distal tibiofibular joint atau sendi distal tibiofibular. Tipenya itu adalah sendi fibrosa yang artinya tidak memiliki kapsul sendi. Lalu tulang penyusunnya itu antara distal tibia dan fibula dan terdapat 4 ligamen yaitu ligamen interoseus. Lalu yang kedua ligamentum anterior inferior tibiofibular, ligamen posterior inferior tibiofibular, dan ligamen transversal tibiofibular. Selanjutnya ada sendi subtalar atau talokalkaneal joint, merupakan sendi sinovial yang bertipe plans. Subtalar joint dibentuk oleh os talus dan calcaneus. Terdapat 4 ligamen yang berada di sendi subtalar yaitu ligamen talokalkaneal posterior, ligamen talokalkaneal medial, ligamen talokalkaneal lateral, dan ligamentum talokalkaneal interoseus. Sendi subtalar dapat berfungsi untuk gerakan eversi dan inversi. Lalu untuk ankle joint, tipenya itu adalah sendi sinovial hinge joint. Tulang penyusunnya itu dibentuk oleh malleolus tibia dan fibula serta talus. Gerakannya ada dorsofleksi dan plantar fleksi, lalu inversi dan eversi. Nah, ligamennya ini terbagi menjadi dua sub besar, yaitu ada ligamen kolateral lateral, di mana dia terdapat 3 bagian, yaitu ligamen anterior talofibular, yang melekat pada anterior tulang talus dan fibula. Lalu yang kedua, ligamen posterior talofibular, yang melekat pada posterior tulang talus dan fibula. Ligamen calcaneofibular, yang melekat pada tulang calcaneus dan fibula. Lalu ada ligamen kolateral medial atau ligamen deltoid. Nah, ligamen ini penting untuk menstabilkan sendi pergelangan kaki dalam eversi dan mencegah dislokasi sendi. Dari sini ligamen menyebar dan masuk ke tulang talus, calcaneus, dan navikular. Ligamen kolateral medial bisa sangat bervariasi, terdiri dari 3-6 bagian mulai dari superficial hingga dalam. Namun ligamen paling sering diatur menjadi 3 bagian kontinu berdasarkan titik perlekatan distal. Nah, pembagiannya ini ada ligamen tibionavikular yang melekat pada tulang tibia dan navikular, ligamen tibiokalkaneal melekat pada tulang tibia dan calcaneus. Lalu ada ligamen anterior tibiotalar melekat pada anterior tulang tibia dan talus, dan ligamen posterior tibiotalar yang melekat pada posterior tulang tibia. Ada 3 persyarafan pada sendi pergelangan kaki. Yang pertama yaitu nervus deep fibular. Persyarafan oleh saraf fibular dalam secara fungsional penting karena dorsofleksi kaki sangat penting untuk fase tengah dan fase tumit gaya berjalan. Sedangkan inversi kaki memungkinkan kita untuk menyeimbangkan pada permukaan yang tidak rata. Yang kedua yaitu nervus tibial, berperan dalam flexor kaki. Saraf tibial adalah salah satu dari 2 cabang otot utama dari saraf skiatik yang menginversi otot triceps surae plantaris, popliteus, tibialis posterior, flexor digitorum longus, dan otot flexor hallucis longus. Otot ini menginversi betis yang memungkinkan kaki dan jari-jari kaki untuk melenturkan
atau plantar fleksi. Saraf ini memberikan sensasi ke bagian bawah kaki. Yang ketiga yaitu nervus sural. Saraf nervus murni sensorik dan memberikan sensasi ke tungkai lateral bawah, tumit lateral, pergelangan kaki, dan kaki lateral punggung. Selanjutnya ada gerakan pada ankle joint. Gerakan pertama adalah dorsofleksi, yaitu menggerakkan telapak kaki ke arah depan atau ke atas seperti ini. Nah, otot yang bekerja pada gerakan dorsofleksi ialah tibialis anterior, extensor digitorum longus, extensor hallucis longus, dan fibularis tertius. Lalu gerakan plantar fleksi yaitu menggerakkan telapak kaki ke bawah atau ke belakang seperti ini. Otot yang bekerja adalah gastrocnemius, soleus, flexor digitorum longus, flexor hallucis longus, fibularis longus, dan tibialis posterior. Selanjutnya, gerakan selanjutnya adalah inversi, menggerakkan sendi kaki ke arah dalam. Bagian jempolnya itu ke arah dalam seperti ini. Nah, otot yang bekerja adalah tibialis anterior dan tibialis posterior. Gerakan selanjutnya adalah eversi, menggerakkan sendi ke arah luar. Bagian kelingkingnya diangkat ke atas seperti ini. Nah, otot yang bekerja adalah fibularis longus, fibularis tertius, dan fibularis brevis. Selanjutnya, metatarsophalangeal joint. Tipenya adalah sendi sinovial. Tulang penyusunnya dibentuk tulang metatarsal dan falang, proksimal jari kaki. Inervasi atau persarafannya adalah saraf digital plantar, dia menyuplai sendi metatarsophalangeal. Lalu saraf plantar medial itu memasok aspek plantar dari bagian pertama, kedua, ketiga, dan medial dari sendi metatarsophalangeal keempat. Lalu saraf plantar lateral memasok separuh lateral sendi keempat dan kelima. Gerakannya adalah dorsofleksi dan plantar fleksi. Selanjutnya, ya, cedera. Cederanya ada dislokasi, terdapat di sendi proksimal tibiofibular, itu nyeri lutut lateral atau nyeri dari kepala fibula. Lalu ada fraktur kalkaneal, terdapat pada sendi subtalar, itu retak pada kalkaneus, nyeri saat berjalan dan saat inversi dan eversi. Lalu ada keseleo, pergelangan kaki, itu terdapat di sendi engkel. Robekan di ligamen biasanya terjadi melalui inversi berlebihan ke kaki. Lalu ada fraktur dan dislokasi pot, itu terdapat di sendi engkel. Fraktur bimaleolar, itu terdapat di maleoli medial dan lateral, atau trimaleolar di maleoli medial, lateral, dan tibia distal, disebabkan oleh kaki yang bergerak keluar secara paksa. Berikut adalah referensi yang kita gunakan untuk membuat PPT ini. Sekian presentasi tentang sendi ekstremitas bawah dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video kami dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.